Perkenalkan, nama saya Rini Afriani Saragi, jurusan Manajemen 2017, kelas AB. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dari tugas yang Bapak kasih, yaitu bab 7 tentang expected cash flow dan search equivalent. Dan kita langsung memulainya saja. 1. Definisi expected cash flow. Expected cash flow adalah memperkirakan berapa besar aliran kas yang masuk dan yang keluar dihubungkan dengan nilai peluang yang terjadi termasuk kondisi resiko yang bisa terjadi. Ada juga pengertian lain yang saya dapat dari Google yang menyatakan bahwa arus kas yang diharapkan atau expected cash flow adalah rata-rata probabilitas tertimbang, yaitu rata-rata dari distribusi kemungkinan arus kas masa depan. Sumbernya dapat kita lihat. Sumbernya dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 68 PSAK 68 pengukuran nilai wajar lampiran A. Kas atau cash didefinisikan sebagai suatu kepemilikan perusahaan dalam bentuk tunai atau currency atau mata uang. Seperti biasa kita dengar juga seperti apa? Kas itu biasanya kita artikan sebagai uang tunai yang kita miliki dalam sebuah perusahaan atau uang tunai tersebut. Bisa juga kita ambil dalam kehidupan kita, uang kita sendiri itu atau uang tunai yang ada dalam kantong kita, dalam dompet kita, biasanya kita bilang itu seperti kas. Begitu juga dalam perusahaan. Artinya, jika transaksi penerimaan pembayaran disepakati dalam mata uang domestik, maka akan diterima dalam mata uang domestik juga. Begitu dengan sebaliknya, jika dalam mata uang asing, maka akan diterima juga dalam mata uang asing. Hal utama yang perlu selalu diperhatikan yang mendasari dalam mengatur arus kas adalah memahami dengan jelas fungsi dana atau uang yang kita miliki, kita simpan atau investasikan. Secara sederhana, fungsi ini terbagi menjadi 3, yaitu fungsi likuiditas, yaitu dana yang tersedia untuk tujuan memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat dicairkan dalam waktu singkat relatif tanpa ada pengurangan investasi awal. 2. Fungsi anti-inflasi. Dana yang disimpan guna menghindari resiko penurunan pada daya beli di masa datang yang dapat dicairkan dengan relatif cepat. 3. Capital growth. Dana yang diperuntukkan untuk penambahan atau perkembangan kekayaan dengan jangka waktu relatif panjang. 2. Aliran kas dan perencanaan. Secara umum, ada 3 kondisi yang harus diantisipasi dalam pembuatan perencanaan keuangan, yaitu 1. Kondisi buruk, 2. Kondisi normal atau biasa, 3. Kondisi baik atau bertumbuh. Strategi perencanaan arus kas untuk distributor sebenarnya tidak jauh berbeda dengan bisnis lain. Dalam penerapan strategi perencanaan arus kas sendiri, Anda harus memperhatikan 3 hal, yaitu 1. Prioritas. Jangan sampai kas Anda dipakai untuk sesuatu yang justru tidak penting. Pikirkan urgensi dan utility pengeluaran, misalnya tabungan, cicilan hutang, premi asuransi, dan biaya hidup. 2. Pengendalian. Ini adalah bagian yang cukup sulit karena biasanya seringkali kita kesulitan membedakan kebutuhan dan keinginan.
kita tidak bisa membedakan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan. Sebenarnya itu berbeda jauh. 3. Alat pembayaran. Alat pembayaran lebih baik menggunakan uang tunai untuk mengurangi kewajiban pembayaran hutang melalui kartu kredit atau alat hutang lainnya. Ini adalah gambar yang saya ambil dari buku kopian, buku pelajaran yang pernah Bapak kasih. Saya ambil gambarnya dari kopian. Ini adalah gambar garis perencanaan keuangan yang dilakukan bertahap. Pada gambar ini terlihat bagaimana perencanaan keuangan dilakukan secara bertahap dengan tujuan biaya atau kas yang dikeluarkan juga bersifat bertahap. Dan salah satu keuntungan yang didapat dari perencanaan keuangan bertahap adalah perusahaan dapat memposisikan keuangan manajemen, sumber daya manusia atau para pegawai secara fokus. 3. Definisi search equivalent. Search equivalent atau ekuivalen kepastian merupakan jumlah kas atau tingkat pendapatan yang akan diminta dengan kepastian oleh pengambil keputusan untuk membuat penerima tidak berbeda antara jumlah yang pasti ini dengan jumlah yang tidak pasti, yaitu seperti resiko. Salah satu tujuan perhitungan arus kas dengan pendekatan search equivalent adalah untuk membangun kepastian dengan pengukuran lebih kuat dan terukur. 4. Perhitungan expected cash flow dan search equivalent. Untuk memahami lebih jelasnya, kita langsung ke contoh saja. Di sini saya ada membuat contohnya. Dan contohnya ini saya ambil juga dari kopian mata pelajaran yang Bapak pernah bagi. Ini adalah tabel keadaan ekonomi, probability atau PR, dan kolom investasi A dan investasi B. Pada investasi A terdapat juga kolom bagian cash flow, cash outflow, dan cash inflow, dan sama juga dengan di tabel investasi B. Dan kita langsung ke cara perhitungannya saja. Cara perhitungan expected value pada investasi A dan B. Dan rumusnya pada investasi A yaitu sigma dari probability dikali cash flow sama dengan 0,2 seperti jelas pada tabel tadi. Kita ambil ini yang dari tabel probability tadi. Ini 0,2 dikali 2000 cash flow pada investasi A ditambah 0,25 dikali 5.500 ditambah 0,25 dikali 10.000 sama dengan 4.000 ditambah 1.375 ditambah 2.500. Hasilnya adalah 4.275. Dan begitu juga cara perhitungannya pada investasi B, yaitu sigma dari probability dikali cash flow. 0,2 dikali cash flow pada investasi B yaitu 5.000 ditambah 0,25 dikali 4.500 ditambah 0,25 dikali 6.000 sama dengan 1.000 ditambah 1.125 ditambah 1.500. Hasilnya adalah 3.625. Cara perhitungan resiko pada investasi A dan B. Cara perhitungannya dan rumusnya adalah sebagai berikut. Akar dari sigma probability dikali cash inflow dikali cash flow pangkat 2 yaitu sama dengan 0,2 dikali 12.000 dikurang 2.500 pangkat 2. Ini kita dapat dari yang tadi, yang tabel ini.
cash inflow ini 12.000 pada cash inflow pada investasi A 12.000 dikurang cash flow investasi A 2.000 dan begitu juga seterusnya. Ditambah 0,25 dikali 14.000 dikurang 5.500 pangkat 2 ditambah 0,25 dikali 15.000 dikurang 10.000 pangkat 2 sama dengan akar dari 0,20 dikali 10.000 pangkat 2 ditambah 0,25 dikali 8.000 pangkat 2 ditambah 0,25 dikali 5.000 pangkat 2. Dan hasilnya adalah akar dari 0,20 dikali 100 juta. 100 juta ini hasil dari 10.000 pangkat 2 tadi. 100 juta ditambah 0,25 dikali 64 juta ditambah 0,25 dikali 25 juta sama dengan akar dari 20 juta ditambah 18 juta 62.500 ditambah 6 juta 250 sama dengan akar dari 44 juta 312.500 sama dengan dan hasilnya adalah 6.656,76. Investasi B, resiko pada dan begitu juga cara perhitungan pada investasi B, yaitu akar dari probability dikali cash inflow dikurang cash flow pangkat 2 sama dengan 0,25 dikali 3.650 dikurang 5.000 pangkat 2 ditambah 0,20 dikali 3.650 dikurang 4.500 pangkat 2 ditambah 0,25 dikali 3.650 dikurang 6.000 sama dengan akar dari 455.625 ditambah 14.450 ditambah 1.380.625 sama dengan akar dari 1.980.750 adalah hasilnya adalah 1.407,391. Cara perhitungan certi ekuivalen atau CE pada arus kas untuk investasi A dan B yaitu rumusnya yaitu cara perhitungannya yaitu expected investasi A dan dikurang resiko pada investasi B, yaitu hasilnya tadi 4.375 dikurang 6.656,7 sama dengan minus 2.381,7. Begitu juga cara perhitungannya pada resiko investasi B, yaitu expected B dikurang resiko B sama dengan 3.650 dikurang 1.407,391 sama dengan 2.242,610. Dan berdasarkan perhitungan di atas, maka kita dapat menyimpulkan bahwa untuk investasi cash flow, maka investasi B lebih tinggi nilainya dibandingkan A. Untuk resiko, maka investasi B lebih kecil resikonya dibandingkan A. Untuk certi ekuivalen, maka investasi B lebih layak dibandingkan investasi A. Maka secara rata-rata dapat disimpulkan bahwa nilai investasi B lebih layak dibandingkan investasi A. Dan inilah akhir presentasi saya
Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhirnya saya ucapkan sekian dan terima kasih.